Stone Sky terkejut dan perkasa. Teriak beberapa orang. Setelah kompetisi ini, banyak orang mulai menjadi penggemar Feng Jingyu. Mereka sangat yakin Feng Jingyu bisa menang sepenuhnya. Stone Sky terkejut dan perkasa. Perlahan-lahan, semakin banyak orang mulai berteriak. Feng Jingyu memasang postur yang menurutnya sangat tampan di medan perang, dan berkata, jangan tergila-gila pada kakak, kakak hanyalah legenda. Kalimat ini, seluruh adegan meledak. Feng Jingyu datang ke counter, wanita itu berkata sambil tersenyum, malam ini, aku akan menceritakan tentang legendamu. Tidak masalah, Feng Jingyu terkejut dan tertawa. Selanjutnya, setiap beberapa permainan, Feng Jingyu akan muncul sekali. Setiap kali itu adalah pertarungan sampai mati, dan setiap kali Feng Jingyu adalah one-shot mass kill. Setelah 6 permainan, Feng Jingyu telah memenangkan 10 permainan berturut-turut dan telah menjadi anggota level Swan. Menurut aturan, Feng Jingyu tidak boleh bertarung dengan anggota kuning setelah ia menjadi anggota Swan. Namun, 8 orang datang ke keluarga Song, dan hanya 2 yang tersisa. Meskipun ini pertempuran biasa, pertempuran maut tetap harus dilawan. Terlebih lagi, keluarga Song menuntut pertempuran maut, jadi tidak ada alasan untuk memilih abstain. 2 orang yang tersisa berwajah pucat. Feng Jingyu tersenyum, kalian masih punya sedikit waktu, nikmatilah. Kalian, keluarga Song, tidak akan membiarkan kalian pergi. Salah satu dari mereka menggigil. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, karena aku berani membunuhmu, aku tidak takut dengan balas dendam keluarga Song. Jika ada benih, biarkan mereka datang. Selanjutnya, Feng Jingyu dan kedua orang ini juga bertempur dalam pertempuran maut. Hasilnya bisa dibayangkan, tetapi garis-garis kecil itu tidak dapat ditambahkan pada lencana level Swan Feng Jingyu, tetapi hadiahnya tetap tak tergantikan. Hari ini telah memenangkan 8 pertandingan berturut-turut. Apakah kalian ingin melanjutkan? Tanya wanita itu. Tentu saja melanjutkan. Feng Jingyu mengejutkan Yu. Jangan terlalu lelah, karena kau tidak punya energi di malam hari. Kata wanita itu. Feng Jingyu berkata, kau pikir aku ini manusia tanpa kekuatan. Feng Jingyu kembali ke tribun. Saat ini, para anggota tingkat Swan sedang bertarung. Dibandingkan dengan tingkat kuning, pertarungan tingkat Swan jauh lebih intens dan kekuatan mereka jauh lebih kuat. Feng Jingyu tampak semakin bersemangat untuk bertarung dengan kelas Swan. Ada 5 lapisan alam Swan Qi, 5 lapisan alam Si Tianjing, dan 6 lapisan alam Tian Qi tingkat Swan Swan, Liu Qingyun. Stone Sky terkejut dan kuat. Langit batu terkejut dan kuat. Selama Si Tianjing muncul, efeknya pasti akan seperti ini. Feng Jingyu dan Liu Qingyun telah bertarung di medan perang. Liu Qingyun memang kuat, menguasai teknik spiritual, dan kaya akan pengalaman bertarung. Feng Jingyu melancarkan langkah cepat yang menggetarkan, mengandalkan kecepatannya untuk mendekati Liu Qingyun. Liu Qingyun tahu bahwa kecepatan angin Jingyu sangat cepat, jadi ia menggunakan metode pertahanan statis, menunggu Feng Jingyu menyerang, lalu melancarkan serangan cepat. Level Swan benar-benar berbeda. Kekuatan dan pengalaman bertarungnya telah meningkat pesat. Angin Jingyu mengejutkan Yu dengan cara rahasia di dalam hatinya. Liu Qingyun menyadari serangan-serangan beruntunnya. Keunggulan kecepatan bukan lagi keuntungan. Liu Qingyun mendengus dingin, lalu sebuah pedang muncul di tangannya, dan ia berkata, potong ombak. Liu Qingyun menuangkan auranya ke dalam pedang, memotongnya dengan satu pedang, dan tampaknya membelah udara menjadi 2. Tebasan ini sangat kuat dan cepat. Tanpa teknik tubuh yang kuat, hampir mustahil untuk menghindari pedang ini. Feng Jingyu sangat tenang. Ia menggunakan petir untuk mengejutkan langkah merah, lalu dengan cepat menghindar. Pedangnya terbelah di udara. Liu Qingyun mengayunkan pedangnya lagi dan menyapukannya selama 1,5 bulan. Jangkauan serangannya sangat luas. Tubuh Feng Jingyu meluncur langsung ke tanah, dan tubuhnya sangat dekat dengan Liu Qingyun. Ketika Liu Qingyun hendak bergerak, belati di tangan Feng Jingyu terlempar keluar. Belati itu memiliki aura, seperti pedang terbang, mengerikan dan kuat. Liu Qingyun terkejut, dan tubuhnya langsung mundur. Feng Jingyu mengikutinya dan mendekati Liu Qingyun. Kemudian ia langsung melancarkan tinju baji dan menghantamnya hingga hampir mengenainya. Bang! Liu Qingyun diserang angin beberapa kali berturut-turut. Tubuhnya terpental dan jatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya tak mampu mengerahkan tenaganya. Si Tianjing menang, seru wasit. Stone Sky terkejut dan kuat. Stone Sky mengejutkan Wu Wei. Terdengar banyak sorak-sorai di lapangan. Wajah semua orang dipenuhi senyum bahagia. Mereka semua bertaruh dengan benar. Si Tianjing telah meraih 13 kemenangan beruntun, dan diperkirakan dia akan memecahkan rekor kemenangan beruntun seluruh arena Doutian. Saya ingat rekor kemenangan arena Doutian adalah 18 kali berturut-turut. Jika kamu memenangkan 6 pertandingan lagi, kamu akan memecahkan rekor. Sepertinya itu akan sangat menguntungkan. Bonusnya dinaikkan menjadi 50.000 setahun yang lalu. Berbaring telentang, aku tidak bisa mendapatkan 50.000 emas seumur hidupku. Banyak orang di tribun membicarakannya. Jangan tergila-gila pada kakak. Kakak hanyalah legenda. Feng Jingyu masih berpose genit, lalu dengan sangat narsis, Cao Bao mengucapkan kalimat ini. Wow, tampan sekali. Beberapa gadis ikut bersenang-senang, melihat postur Feng Jingyu, tiba-tiba terpesona. Bisakah kau berhenti bersikap begitu gila? Apa kau suka orang bodoh seperti itu? Di samping gadis-gadis ini, seorang gadis bergaun ungu berkata dengan nada meremehkan. Kakak Si Qiong, bukankah menurutmu dia sangat tampan? Akan menyenangkan makan malam dengannya. Seorang gadis muda sama sekali tidak keberatan. Kalian, kurasa salah memilih untuk ikut denganmu. Gadis bergaun ungu itu berkata, Kakak Si Qiong, tapi kau bilang kau akan datang untuk melihat pria yang mengalahkan Song Yunchuan kemarin. Dengan kata lain, itu juga untuk membantumu memberi pelajaran pada Song Yunchuan. Seorang gadis muda berkata sambil tersenyum. Gadis bergaun ungu itu berkata, terus kenapa? Bukan tugasku untuk memberinya pelajaran. Si Tianjing, kau sangat tampan. Teriak gadis itu. Mendengar suara itu, Feng Jingyu langsung menoleh dan melihat beberapa gadis muda yang penuh kekaguman, juga barisan Cao Bao yang sedang berdandan dengan sopan. Wow, dia menyapa kita. Beberapa gadis sudah bersemangat. Gadis berbaju ungu itu masih menatap Feng Jingyu dengan jijik, sementara temannya tampak tak berdaya, benar-benar membuatnya pusing. Setelah Feng Jingyu keluar dari lapangan, ia menghampiri konter wanita itu untuk mengambil kartu kecil yang sesuai. Wanita itu berkata, jika kau bisa mempertahankan 19 kemenangan beruntun hari ini, kau akan memecahkan rekor 18 kemenangan beruntun di arena Doutian.
Ayo, akan ada hadiah utama. Hadiah apa? Apa kau mau memberiku hadiah, Kak? Feng Jingyu menggoda Feng Jingyu dengan cara yang mengejutkan. Wanita itu berkata sambil tersenyum, kalau adikku tidak keberatan, aku juga tidak keberatan. Adikku sangat menawan, bagaimana mungkin aku tidak menyukainya? Aku takut adikku akan membenciku saat aku masih bayi. Feng Jingyu mengagetkan Yu. Tidak masalah, adikku yang mengajarimu, kata seorang wanita, sangat genit. Feng Jingyu tersenyum jahat, lalu berbalik untuk pergi. Sampel kecil, aku belum bisa menyembuhkanmu. Wanita itu masih tersenyum menawan. Feng Jingyu duduk di tribun dan terus menonton pertarungan. Si Tianjing, bolehkah aku duduk di sini? Seorang gadis muda datang, penuh kekaguman, dan duduk di samping Feng Jingyu. Feng Jingyu berkata, kalian sudah duduk. Aku tampan, aku lebih tampan dari jarak dekat. Gadis itu gembira dalam hatinya, lalu berkata, aku dari keluarga Yun di kota Tianwu. Namaku Yun Zijun, dia adikku, Song Yun Chuan, yang kau ajari kemarin, terus mengejar adikku. Sungguh menyebalkan, kalau kau bisa jadi kakak iparku, sungguh hebat. Angin yang mengejutkan Yu, hampir tidak berhembus, semua ini, apa gadis kecil ini tidak demam? Ketika Yun Ziqiong mendengar ini dari kejauhan, wajahnya memerah karena marah. Ia segera menghampiri dan berkata, Zijun, kalau kau bicara omong kosong, aku akan merobek mulutmu. Kau tidak suka Song Yun Chuan. Kau bilang Song Yun Chuan tidak memenuhi syarat. Menurutku, Kakashi sangat hebat. Dia memenangkan 13 pertandingan berturut-turut. Jika dia memecahkan rekor, dia akan terkenal di kota Tianwu. Seberapa besar harga dirinya untuk menikahi orang seperti itu? Alis Yun Zijun terangkat. Kau tahu siapa dia? Kau kenal dia? Katakan saja kalau kau tidak tahu apa-apa. Michelle terengah-engah. Menurutku itu sangat menyenangkan. Jauh lebih baik daripada Song Yun Chuan, kata Yun Zijun. Aku bilang, kalian berdua, sepertinya aku tidak mengenal kalian. Apa benar kalian membicarakanku seperti ini di depanku? Kata Feng Jingyu tanpa daya. Yun Ziqiong menatap Feng Jingyu, terkejut, baru saja kau bilang begitu, kau pasti kentut, selamat tinggal. Siapa yang kentut, bisakah kau lebih sopan? Yun Zijun diseret pergi oleh Yun Ziqiong dan berkata dengan sangat tidak puas. Feng Jingyu tersenyum masam, benar-benar dua saudara perempuan yang tidak selaras. Di waktu berikutnya, Feng Jingyu tidak bertengkar lagi. Di malam hari, wanita itu datang ke sisi Feng Jingyu, dan saat ini dia telah berganti pakaian. Rok ketat birunya, seluruh sosok anggun terpantul tajam dan jelas, dada yang menjulang tinggi, bentuk tubuh, es, yang sempurna, ditambah senyum menawan itu, betapa menawannya dia seperti ular hijau. Feng Jingyu berpikir dalam hatinya, ini benar-benar membunuh. Pria mana yang tahan? Kakak, kau tidak akan memakanku malam ini, kan? Angin mengejutkan Yu. Tergantung seberapa hebat dirimu, kata wanita itu sambil tersenyum. Aku belum tahu nama kakakku. Angin mengejutkan Yu dan tersenyum. Namaku Luodan, kata wanita itu. Feng Jingyu berkata, aku tidak begitu mengenal kota Tianwu. Tolong atur semuanya, kakak Luo. Luo Zhen berkata dengan senyum menawan, aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Saat itu, Luodan berjalan keluar, sementara angin Jingyu terhuyung ke samping, dan keduanya meninggalkan medan pertempuran berdampingan, ia menyusuri jalan bersama Luodan. Setelah berbelok ke kiri dan ke kanan, ia tiba di sebuah restoran. Restoran itu tampak sangat elegan dan mewah. Luodan berjalan menuju pintu yang dijaga seorang penjaga. Tolong tunjukkan lencanamu. Penjaga itu berkata, Luo Zhen tidak mengeluarkan lencananya, tetapi mengeluarkan token lain. Setelah penjaga melihatnya, ia tampak sangat hormat dan berkata, silakan masuk. Feng Jingyu mendengar ini, tiba-tiba sedikit terkejut. Apa identitas Luo ini? Mengapa penjaga memanggil Luo Zhen sebagai orang dewasa? Luodan menoleh dan berkata kepada Feng, ada apa dengan adikku? Ayo pergi. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, aku semakin penasaran dengan kakak perempuanku. Luodan berkata sambil tersenyum, benarkah? Tergantung kemampuanmu. Feng Jingyu mengikuti Luodan ke restoran, yang sangat mewah. Dibandingkan dengan restoran pada umumnya, aku tidak tahu berapa kali harus bersikap baik. Apakah ini restoran? Mengapa begitu mewah? Feng Jingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Luodan berkata sambil tersenyum, ini adalah restoran terbaik di kota Tianwu, dan hanya terbuka untuk anggota dari 3 medan perang dan beberapa orang istimewa. Jika kau tidak memiliki lencana dan token khusus dari 3 medan perang, kau tidak ingin masuk. Siapa yang mengemudikan ini? Sapi seperti itu. Angin mengagetkan alam semesta. Luo berkata, tidak ada yang tahu, tetapi tidak ada yang berani membuat masalah di sini, dan tidak ada yang berani menerobos masuk. Karena, sejak restoran dibuka di sini dan menetapkan aturan seperti itu, beberapa orang telah memaksa untuk menerobos, dan akibatnya, mereka terbunuh, dan beberapa telah membuat masalah, dan mereka telah dipukuli sampai mati dan diusir. Beberapa orang yang merasa benar sendiri membuat banyak masalah dan menderita kerugian besar. Tidak seorang pun di sini berani meremehkan mereka. Mereka jujur dan jujur sesuai aturan. Begitu, Feng Jingyu mengangguk dengan jelas. Sepertinya bos besar di balik layar itu sangat berkuasa. Restoran ini memiliki 3 lantai. Lantai pertama adalah layanan khusus. Setiap rombongan tamu didampingi oleh petugas khusus. Lantai kedua adalah area publik dengan 300 meja, yang dapat menampung ribuan orang. Lantai ketiga adalah area VIP, hanya VIP yang boleh naik, dan semuanya merupakan ruangan terpisah. Luo dan bersama Feng Jingyu di depan staf layanan menunjukkan token mereka, dan staf layanan membawa Luo dan langsung ke ruangan pribadi di lantai 3. Perhatikan makanan dan minumannya. Anda boleh keluar. Setelah Luo dan memasuki kamar pribadi, ia pun pergi. Baik, tuanku. Staf layanan itu berhenti dengan hormat. Feng Jingyu memasuki kamar pribadi dan mengamatinya. Kamar itu lebih mewah daripada hotel bintang 5 di dunia. Bagaimana mungkin ada tempat tidur? Angin berhembus kencang. Tidakkah Anda menyukainya? Luo dan tersenyum menawan, lalu berbalik dan duduk di tempat tidur, sedikit bersandar, lebih mirip ular hijau. Saudari Luo, jika Anda terus merayu saya seperti ini, saya tidak bisa menjamin bahwa saya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Angin mengejutkan Yu untuk berkata sambil tersenyum. Kau boleh ikut kalau bisa. Luo dan menjambak rambutnya, postur itu begitu memikat hingga ke tulang. Seorang pria, hormonnya pasti melonjak cepat. Kak Luo, meskipun kau sering menggodaku, aku tahu Kak Luo masih bayi.
Kalau kau memberiku kesempatan pertama, itu tidak sepadan. Angin mengagetkan Yu. Bagaimana kau tahu aku bayi? Kata Luo dan sambil tersenyum. Feng Jingyu berkata, apakah itu anak ayam yang bisa kau lihat saat berjalan? Kaki Kak Luo sangat kencang sehingga belum pernah berkembang. Luo dan berkata sambil tersenyum, sepertinya kau masih ahli, adik kecil. Tahu begitu banyak, ayolah, berapa banyak gadis yang telah disakiti? Feng Jingyu tersenyum tipis, lalu duduk di kursi dan berkata, Kak Luo, mari kita bicara tentang bisnis. Kau yang membawaku ke sini. Ini bukan hanya tentang makan dan berbicara tentang hidup, kan? Luo dan menatap Feng Yu yang terkejut, tak mau digoda, lalu duduk dan berkata, adik kecil, bagaimana kau tahu aku ingin bicara? Secara naluriah, kakak Luo seharusnya bukan anggota biasa arena Doutian. Meskipun aku tidak tahu token apa yang ada di tanganmu, dia bisa menjadi VIP di sini. Kurasa identitasnya lumayan. Feng Yu terkejut. Luo dan tersenyum dan berkata, aku tidak datang lebih dulu. Meskipun adikku masih muda, dia sangat kuno. Aku benar-benar penasaran siapa dirimu. Aku bajingan, bisakah kau percaya? Feng Yu terkejut. Aku percaya. Luo dan mengangguk dengan serius, lalu berkata, aku memintamu datang ke sini hari ini. Aku benar-benar ingin bicara. Feng Jingyu menatap Luo dan, tak berbicara. Lalu berkata, sebenarnya, aku adalah bos besar arena Doutian. Alasanku bekerja di counter adalah untuk mencari orang yang memenuhi syarat untuk bergabung dengan kami. Selama bertahun-tahun, aku jarang bertemu orang. Kali ini aku menghargaimu. Organisasi apa kau? Tanya Feng Jingyu. Organisasi kami bernama Dark Knight. Lo Lung berkata, Dark Knight. Feng Jingyu mendengarkan dua kata ini, lalu menyipitkan matanya dan berkata, organisasi pembunuh. Pernahkah kau mendengar tentang Dark Knight? Tanya Luo. Feng Jingyu menggelengkan kepalanya. Belum pernah mendengar. Bagaimana kau tahu itu organisasi pembunuh? Kakak, nama yang begitu simbolis itu bisa dikaitkan dengannya. Feng Jingyu terkejut. Luo dan terdiam. Kakak Luo, organisasi pembunuh itu tidak populer, tetapi semuanya rahasia. Kau harus memberitahuku identitasmu agar aku mau bergabung denganmu. Feng Jingyu menatap Luo dan dengan tajam. Kau bisa memilih untuk tidak bergabung, kata Luo. Tidak, identitasmu sudah terungkap, jadi aku masih punya cara untuk hidup. Angin mengagetkan Yu. Apa maksudmu, saudara? Kata Lo Lung. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, aku hanya ingin tahu ada berapa banyak anggota menawan seperti adikku di Dark Knight. Banyak, Lo Lung berkata. Feng Jingyu berkata, kalau begitu aku akan bergabung. Terburu-buru, senang rasanya punya wanita cantik. Hidup ini hanya soal hal kecil. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Luo berkata, karena kau memilih untuk bergabung. Tapi kalau kau ingin menjadi anggota Dark Knight, tidak seperti itu. Kau harus lulus ujian. Biarkan aku membunuh seseorang. Angin mengejutkan Yu. Kakakku sangat pintar sampai aku ragu aku bisa mengendalikannya di masa depan. Lo Lung berkata. Feng Jingyu berkata, membunuh orang boleh saja, tapi aku punya beberapa prinsip. Pertama-tama, tidak membunuh bukanlah kejahatan terburuk, termasuk orang tua, orang lemah, orang cacat, wanita hamil, dan anak-anak. Selain itu, sisanya pada dasarnya bisa dibunuh. Melihat Feng Jingyu, Luo dan seolah ingin melihat apa yang ada di dalam diri Feng Jingyu. Mengapa pemuda ini memiliki aura dan pengalaman seperti itu? Ia tampak memahami segalanya. Bahkan para jenius yang telah mencapainya pun hanya mencapai prestasi besar di bidang kultivasi. Mereka mungkin tidak dapat sepenuhnya memahami banyak cara bertahan hidup di dunia ini. Namun Feng Jingyu berbeda. Meskipun masih muda, ia memiliki pengalaman bertahan hidup yang sangat tua. Ia adalah seekor rubah kecil. Kau memberiku ilusi bahwa kau dulu seorang pembunuh, kata Luo. Feng Jingyu berkata sambil tersenyum, benarkah? Mungkin aku adalah seorang pembunuh di kehidupanku sebelumnya. Jika kau ingin bergabung dengan Dark Knight, isi dari ujian ini memang pembunuhan. Target pembunuhannya adalah Liu Rulong, pemuda ketiga dari keluarga Liu di kota Tianwu. Dia benar-benar penjahat, kau bisa menanyakannya, kata Luo. Jika kau bisa membawa kembali kepala Liu Rulong dari keluarga Liu, kau berhak memasuki Dark Knight. Luo dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau tidak bisa menyelesaikan tugas ini, kurasa kami tidak membutuhkan bantuanmu, dan kau tidak bisa keluar dari keluarga Liu. Feng Jingyu berkata, baiklah, tidak masalah. Beri aku waktu 3 hari. Aku akan memenggal kepala Liu Rulong di hadapanmu. Jadi yakin, Luo dan berkata, keluarga Liu adalah salah satu keluarga besar di kota Tianwu. Mereka kuat, kau harus berhati-hati. Akan lebih gila lagi kalau semuanya mati. Feng Jingyu tersenyum acuh tak acuh. Semoga kau sukses, saudaraku. Luo menuangkan 2 gelas anggur, dan 1 gelas diserahkan kepada Feng Jingyu dengan senyum menawan. Anggur wanita tidak bisa diminum sembarangan. Ini akan menjadi masalah besar. Feng Jingyu mengambil anggur, dan Luo bersulang sambil tertawa. Setelah itu, Feng Jingyu dan Luo berdua di ruang pribadi sambil minum anggur, saling menggoda. Berbicara tentang keterbukaan, meskipun kata-kata Luo terkadang lebih provokatif, bagaimana mungkin ia bisa dibandingkan dengan Feng Jingyu? Feng Jingyu bukanlah orang yang sembarangan, tetapi jika ia berdiri, ia bukanlah manusia. Godaan semacam ini datang, tetapi Luo tersapu oleh angin Jingyu, akhirnya kalah telak. Sudah kubilang aku bajingan, apa yang tidak bisa dikatakan atau dilakukan seorang berandalan. Angin mengejutkan Yu dan tertawa. Luo bergegas mundur, jika ia tidak mundur, mungkin ia akan jujur satu sama lain malam ini. Feng Jingyu tertawa dan melihat Luo pergi. Kemudian ia melanjutkan minum anggur. Setelah minum beberapa saat, Feng Jingyu berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit dan merenung. Aku tidak menyangka akan datang ke dunia seperti ini dan masih harus melakukan pekerjaan yang sama. Angin mengejutkan Yu dengan senyum getir di hatinya. Namun ia tidak dapat menyangkal bahwa ia merasa senang dan baik kepada Feng Jingyu ketika ia mengenal orang-orang dari organisasi pembunuh Luo Dan. Mungkin dia memang terbiasa menjadi pembunuh. Feng Jingyu menyukai profesi pembunuh, sebuah profesi yang ditakuti banyak orang. Dia menyukai sensasi yang mengasyikkan, tetapi ketika menjadi pembunuh, dia memiliki prinsipnya sendiri, tidak semua orang akan membunuh.
menjadi pembunuh lagi juga merupakan pilihan yang baik. Setidaknya itu bisa membantuku tumbuh dewasa dengan cepat. Angin mengejutkan Yu. Ketika dia baru menjadi pembunuh, kekuatannya tidak kuat. Karena dia menjadi pembunuh, kekuatannya dengan cepat menjadi kuat. Karena, jika seorang pembunuh tidak kuat, maka yang dihadapinya adalah kematian. Feng Jingyu tidur di restoran sepanjang malam. Keesokan paginya, Feng Jingyu keluar dari restoran dan berjalan di jalan seperti tidak melakukan apa-apa. Dia berkeliling kota Tianwu dan tinggal di sebuah penginapan. Selama 2 hari berturut-turut, Feng Jingyu berjalan-jalan di jalan. Suatu sore, Liu Rulong, anak bungsu ketiga dari keluarga Liu, datang ke jalan dan akhirnya pergi ke restoran untuk minum. Pada hari ketiga, Feng Jingyu juga seperti ini, berjalan-jalan di jalan tanpa melakukan apapun. Kakashi, Feng Jingyu sedang berjalan-jalan. Ia melihat Yun Zijun di seberangnya melambai pada dirinya sendiri. Di samping Yun Zijun, ada juga Yun Ziqiong. Yun Ziqiong menatap angin, Jingyu, masih belum terlihat baik. Feng Jingyu tersenyum sopan. Ia tidak ingin berbicara dengannya, tetapi gadis kecil Yun Zijun berlari menghampiri dan berkata, Kakashi, aku belum melihatmu pergi ke arena akhir-akhir ini. Feng Jingyu berkata, aku ingin istirahat akhir-akhir ini. Aku takut kalah. Yun Zijun berkata, Nona Yun, sepertinya aku tidak menyinggungmu. Tanya Feng Jingyu. Kau, Yun Zijun benar-benar tidak tahu harus menjawab apa. Feng Jingyu tidak menyinggungnya. Feng Jingyu berkata, karena Nona Yun memiliki prasangka buruk terhadapku, aku akan pergi. Kakashi, jangan pergi. Apa yang kau lakukan, Kakashi? Kakashi, apa kau menyinggungmu? Nona Ziqiong, sungguh kebetulan. Kita ditakdirkan untuk makan malam bersama. Pada saat ini, seorang pemuda berkepala gemuk dan bertelinga besar menyipitkan mata di dekat jalan Yun Zijun. Pergi. Melihat pemuda gemuk itu, Yun Zijun berkata dengan wajah muram. Saudari Zijun, kalau kau bisa minum denganku, aku bisa pergi. Pemuda gemuk itu berkulit tebal. Yun Ziqiong dan Yun Zijun memelototi pemuda gemuk itu, lalu mereka hendak pergi. Pemuda gemuk itu berhenti di depannya dan berkata, jangan pergi, aku belum selesai bicara. Si gendut, kalau kau menghentikan kami lagi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar, kata Yun Zijun. Saudari Zijun masih pemarah, jadi aku harus mentraktirnya, kata pemuda gemuk itu dengan senyum masam. Sembuhkan adikmu. Yun Zijun memarahi dan menendang selangkangan pemuda gemuk itu dengan sekali tendangan. Pemuda gemuk itu tidak menyangka Yun Zijun akan bertindak seperti itu, dan dia benar-benar berani menendang. Saat Yun Zijun jatuh, seperti ini, pemuda bertelinga besar dan berkepala gendut itu langsung berteriak. Teriakan seperti babi terdengar di beberapa jalan. Pemuda gendut itu menutupi selangkangannya dan berguling-guling di tanah. Ia tidak mengalami hambatan apapun saat berguling. Lemak di wajahnya melilit. Zijun, ekspresi wajah Yun Zijun tiba-tiba berubah drastis. Yun Zijun juga tertegun sejenak. Ia tidak menyangka pria gendut itu tidak bersembunyi. Feng Jingyu melihat ke samping. Melihat kaki Yun Zijun terinjak, ia teringat cara Xiao Luoli menghadapi Wan Chen Hao dan Wan Chen Tian. Ia mendesah, gadis kecil itu sekarang benar-benar tak tertahankan. Sakit sekali. Yun Ziqiong dan Yun Zijun berlari, meninggalkan pria gendut itu berguling-guling di tanah kesakitan. Kalian berdua tunggu. Aku tidak akan membiarkan kalian pergi. Pemuda bertelinga besar dan berkepala gendut itu menggeram kesakitan. Aku harus menghajar kalian. Ini bencana besar. Keluarga Liu tidak akan menyerah. Zijun, kau terlalu impulsif. Wajah Michelle sedikit pucat. Bagaimana aku tahu orang itu tidak bisa bersembunyi? Cloud Zijun merasa takut dan sedih. Sekarang keluarga Yun kita sedang bersitegang dengan keluarga Song. Kalau kita bertengkar lagi dengan keluarga Liu, itu akan sangat merugikan keluarga Yun kita. Kata Yun Zijun. Sekarang bagaimana? Tanya Yun Zijun. Pulanglah dulu, kata Michelle. Feng Jingyu kembali dari jalan, berbaring di tempat tidur, dan mulai tidur. Namun, kota Tianwu tidak tenang. Pria gemuk itu adalah Liu Rulong. Ketika keluarga Liu tahu bahwa Liu Rulong telah ditendang oleh Yun Zijun, pemimpin keluarga Liu sangat marah. Meskipun Liu Rulong tidak sukses di antara ketiga putranya, dia juga darah dagingnya sendiri. Bagaimana mungkin dia menyerah setelah ditendang seperti itu? Keluarga Yun, jika kalian tidak memberikan penjelasan yang memuaskan, masalah ini belum selesai. Keluarga Liu mengirim pesan. Kekacauan juga terjadi di keluarga Yun. Michelle dan Yun Zijun adalah permata dari kepala keluarga Yun. Sekarang setelah hal sebesar ini terjadi, beberapa tetua di keluarga Yun telah memberikan banyak tekanan padanya. Ayah, aku akan menebus kesalahanku di masa lalu. Michelle menggertakkan giginya. Tidak, aku yang melakukannya. Aku akan menebusnya. Yun Zijun langsung berkata. Ia tahu bahwa begitu ia bergabung dengan keluarga Liu, apapun bisa terjadi. Zijun, kau masih muda. Adikulah yang tidak menjagamu, jadi aku yang harus bertanggung jawab. Kata Michelle. Yun Zijun menggelengkan kepalanya, wajahnya berlinang air mata. Jangan, sudah beres. Ziqiong akan menebus kesalahannya pada keluarga Liu. Jika kita bisa menikah dengan keluarga Liu, krisis keluarga Yun mungkin akan berakhir. Kata tetua keluarga Yun. Kepala keluarga Yun mengepalkan tinjunya, matanya berlumuran darah. Ia tak mampu melindungi putrinya, tetapi membiarkan putrinya mengorbankan kebahagiaannya demi fondasi keluarga Yun. Ayah Ziqiong kasihan padamu, aku kasihan pada ibumu. Kepala keluarga Yun menyalahkan dirinya sendiri. Ini semua takdir, kata Qiong dengan putus asa. Kirim Ziqiong malam ini, kata tetua keluarga Yun. Dalam pikirannya, orang lain tentu mengerti, demi keluarga Yun, tak ada cara lain. Keluarga Yun segera menyiapkan kereta kuda untuk mengirim Yun Ziqiong ke keluarga Liu. Ketika Liu Rulong, seorang pria gemuk, mengetahui bahwa Yun Ziqiong akan datang untuk menebus kesalahan, ia mencibir dan berkata, beraninya kau datang ke rumah keluarga Liu. Aku ingin makan sampai-sampai tulangmu tak tersisa. Kirim Yun Ziqiong ke kamarku. Setelah Yun Ziqiong memasuki rumah Liu, ia dibawa ke halaman Liu Rulong. Liu Rulong menyingkirkan semua orang lalu berbaring di tempat tidur dan berkata kepada Yun Ziqiong, kemarilah. Wajah ungu awan itu tanpa ekspresi, hatinya mati, juga bersiap untuk yang terburuk. Yun Ziqi berjalan ke samping tempat tidur. Liu Rulong meraih tangan Yun Ziqi, dan hendak menariknya ke dalam pelukannya. Ia secara naluriah melawan dan meronta. Jika kau tidak melayaniku dengan baik hari ini, aku akan meminta ayahku untuk pergi ke keluarga Yunmu.
Kudengar keluarga Yunmu berselisih dengan keluarga Song baru-baru ini. Jika aku bergabung dengan keluarga Song, kurasa keluarga Yunmu akan dibantai habis-habisan. Liu Rulong mencibir dan mengancam. Mendengar kata-kata itu, Michelle berhenti meronta. Liu Rulong menyeret Yun Ziki ke samping tempat tidur dan duduk. Matanya menyipit dan meliriknya. Lalu ia berkata, lepaskan bajumu. Meskipun aku tidak bisa melakukannya hari ini, aku tidak bisa melakukannya dengan lebih murah. Yun Ziki saat ini merasakan penghinaan yang tak tertandingi, tetapi berpikir bahwa jika pengorbanan diri dapat ditukar dengan kedamaian keluarga Yun, itu juga sepadan. Yun Zikiong perlahan mengulurkan tangannya untuk melepaskan bajunya. Mata Liu Rulong yang gemuk dan tak bernyawa menatapnya, dan Hara akan tetap tinggal. Mantel ungu awan telah dilepas, dan si jangkung asteris akan segera keluar. Liu Rulong menelan ludah, sudah tak sabar menunggu. Ia pasti sudah seperti harimau lapar jika tidak merepotkan. Air mata Yun Zikiong menggenang di pelupuk matanya, tetapi tak kunjung berhenti. Ia hendak melepas mantel kedua ketika sesosok tubuh muncul dari balik pintu. Tuan muda, sudah waktunya mengganti perban. Berbaringlah di palung, minggirlah. Liu Rulong mulai membentak, yang membuat Liu Rulong kehilangan minat. Tapi Tuan muda, dokter bilang kalau Anda tidak mengganti perban tepat waktu, Anda mungkin tidak akan bisa mengangkatnya. Suara di luar pintu. Liu Yilong, kalau Anda tidak ingin segera mengganti obatnya. Ya, pintu terbuka, dan ungu awan segera mengenakan mantelnya. Ketika ia melihat orang-orang masuk, ia terkejut. Pria yang masuk menatapnya, lalu menghampiri Liu Rulong dan berkata, Tuan muda, saya akan mengganti perban Anda. Kenapa aku tidak melihatmu? Liu Rulong ragu. Tentu saja kau belum melihatku. Feng Jingyu memegang belati dan berkata, kalau kau tidak mau mati, teriaklah padaku sekarang dan minggirlah. Dia tidak mau melayani orang. Liu Rulong terkejut, lalu menenangkan diri dan berkata, kau tahu di mana ini? Kau tidak bisa keluar. Kalau kau tidak melakukan apa yang kukatakan sekarang, kau akan mati. Belati Feng Jingyu menancap di leher Liu Rulong, dan perlahan-lahan mengeluarkan noda darah. Liu Rulong terkejut dan bahkan berkata, sudah kubilang. Kau keluar dari sini. Dia tidak mau melayani orang. Keluar dari sini, teriak Liu Rulong sesuai perintah. Para pelayan di luar halaman tertawa mendengarnya. Tuan muda ketiga benar-benar frustrasi kali ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa ketika melihat wanita cantik. Pelankan suaramu. Hati-hati tuan muda ketiga bisa mendengarnya. Tidakkah kau melihat ke kamar? Katanya, jika kau membunuhnya, mereka pasti akan pergi ke keluarga Yun untuk menjebak guru dan melakukan kejahatan. Yun Zi melangkah. Aku punya pertimbangan sendiri. Keluar dari sini. Angin mengejutkan Yu. Michelle ragu-ragu, tetapi ia meninggalkan kamar dan bergegas keluar halaman. Para pelayan melihat Yun Zi Qiong bergegas keluar halaman, tidak terlalu peduli, hanya mendengar Liu Rulong mengomel. Sekarang berteriak lagi, tunggu aku akan menunjukkan gaya maskulinku di depanmu, kata Feng Jingyu. Liu Rulong merasa belati itu akan menusuk lehernya, dan ia segera berteriak, ketika aku siap, aku akan menunjukkan gaya maskulinku di depanmu. Suara Liu Rulong keluar, dan semua pelayan di luar halaman tertawa. Mereka semua tahu bahwa sulit untuk mengatakan apakah Liu Rulong bisa menjadi manusia. Feng Jingyu tersenyum tipis, lalu berkata, bekerja samalah dengan baik. Haruskah kau melepaskanku? Tanya Liu Rulong. Jika aku melepaskanmu, aku tahu kau kejam. Aku tidak tahu berapa banyak kejahatan yang telah kau lakukan. Apa kau pikir orang sepertimu masih perlu hidup? Setelah Feng Jingyu selesai berbicara, tanpa menunggu Liu Rulong berbicara, belati itu telah menusuk tenggorokan Liu Rulong. Mata Liu Rulong melebar, tetapi ia tidak bisa berkata apa-apa. Feng Jingyu membawa kepala Liu Rulong keluar dari ruangan, lalu dengan cepat menghilang di halaman. Feng Jingyu diam-diam datang, berjalan dengan tenang, keluarga Liu tidak menyadarinya. Inilah kemampuan Feng Jingyu. Tidak semua orang pantas menyandang gelar Dewa Pembunuh. Feng Jingyu datang ke arena Doutian. Saat itu, arena Doutian belum ditutup. Ketika Luo Dan melihat Feng Jingyu datang, ia berkata sambil tersenyum, adik kecil, masalahnya sudah selesai. Itu perlu. Feng Jingyu mengagetkan Yu dan berkata dengan penuh kemenangan. Ikut aku, kata Luo Zhen. Feng Jingyu mengikuti Luo Dan ke arena yang masih sangat besar. Setelah 7 putaran, ia sampai di sebuah ruangan. Tata letak ruangan dan aroma tubuh Luo Dan yang unik membuatnya tampak seperti kamar Luo. Kakak Luo, bawalah aku ke kamar Luo. Ini tidak baik. Hati-hati, aku ini binatang buas. Feng Jingyu mengagetkan Yu dan berkata sambil tersenyum. Luo Dan tersenyum menawan, lalu berkata, kalau kau punya kemampuan, ikut saja. Feng Jingyu mengagetkan Yu dan berkata, kalau begitu lupakan saja, aku khawatir suamiku tidak bisa melakukan apa-apa. Luo Zhen tersenyum, lalu pergi ke rak buku. Rak buku itu memiliki beberapa laci yang terbuka. Rak buku itu terbagi menjadi 2 bagian, dan sebuah pintu rahasia terbuka. Feng Jingyu tidak terkejut. Sebagai seorang pembunuh, wajar saja memiliki saluran rahasia seperti itu. Luo Dan berjalan menuju pintu rahasia, dan Feng Jingyu mengikutinya. Ini adalah tangga menuju ke bagian bawah. Setelah mencapai dasar tangga, terdapat ruang yang lebih luas, tempat sebuah patung disembah. Ambil kepala Liu Rulong, kata Luo. Feng Jingyu menyentuh ikat pinggangnya dan melemparkan sebuah benda yang terbungkus kain kepada Luo Dan. Setelah Luo Dan menerimanya, ia membuka kain itu, dan kepala Liu Rulong pun muncul, atau ekspresi ketakutan itu. Setelah Luo Dan memastikan, kepala Liu Rulong diletakkan di atas meja di bawah patung, lalu berkata, Batu Tianjing, kemarilah. Feng Jingyu berjalan ke sisi Luo Dan, berkata, berlututlah. Feng Jingyu berdiri diam dan berkata, dalam hidupku, tidak ada yang berlutut kecuali guru langit dan bumi. Memasuki kegelapan malam adalah aturannya. Ekspresi Luo menjadi serius. Feng Jingyu masih berkata, aku juga punya aturan. Aku hanya berlutut kepada Luo Dan. Sejenak, tak menyangka Feng Jingyu juga begitu gigih, berkata, kalau begitu, maka jongkoklah. Feng Jingyu berjongkok, Luo berkata, ini adalah pendiri kegelapan malamku, dan juga pemimpin pertama kegelapan malam. Namun, semua pembunuh yang bergabung dengan kegelapan malam harus berlutut di hadapan leluhur kegelapan malam. Petik 2. Aku didirikan di kegelapan malam selama 5.000 tahun, dan aku telah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pemimpin selama 3 kali. Sekarang pemimpinnya bernama Tian Kui dan merupakan orang yang kuat di tingkat kaisar spiritual. Aku memiliki ribuan anggota di kegelapan malam, berkhotbah di setiap sudut kekaisaran.
Petik 2. Dan aku adalah anggota kegelapan yang bertanggung jawab atas kota Tianwu. Apa aturan kegelapan malam? Tanya Feng Jingyu. Pada awalnya, tujuan pemimpin malam gelap pertama, Tianxun, adalah untuk mengadili orang-orang yang melakukan kejahatan berat. Oleh karena itu, kode etik kami adalah untuk membunuh mereka yang berkhianat, mereka yang menelantarkan istri, mereka yang tidak bermoral, mereka yang menindas wanita dan anak-anak, dan mereka yang tidak setia dan tidak berbakti. Mata Luo dan menatap tajam ke arah Feng Jingyu, dan berkata, apakah kau mengerti sekarang? Feng Jingyu menatap mata Luo, mengerti. Jika ada yang ingin kau tanyakan lagi, tanyakan sekarang, kata Luo. Feng Jingyu berkata, apakah kota Feng Yue juga memiliki orang-orang dari malam gelap? Ya, kata Luo Long. Feng Jingyu berkata, aku bergabung dengan malam gelap, apa saja batasannya? Tidak ada batasan, jika ada tugas, kau hanya perlu melakukannya. Di hari kerja, masih seperti biasa, asalkan kau tidak mengungkap identitasmu, kata Luo. Hal apa yang bisa membuktikan identitasku? Feng Jingyu berkata, jika kau bertemu pembunuh lain di kegelapan malam dan tidak saling kenal, apakah akan terjadi kesalahpahaman? Hukum surga tidak adil, dan itu penyergapan di malam hari. Luo berkata, ini adalah kode rahasia kegelapan malam. Selain itu, setiap orang di kegelapan malam memiliki nama panggilan, sebuah token yang mewakili identitas. Kau bisa memikirkan nama panggilanmu sendiri, lalu aku akan membuat token. Petik 2. Nama panggilanku adalah Dewa Pembunuh, kata Feng Jingyu. Dewa Pembunuh. Luo dan tersenyum, lalu berkata, kau benar-benar berani mengambilnya. Tidak bisakah kau? Feng Jingyu terkejut. Luo dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, hanya saja ada terlalu banyak Dewa Pembunuh di kegelapan malam. Selain itu, ada beberapa pembunuh ganas yang disebut Dewa Pembunuh. Biarkan mereka tahu dan tidak tahu bagaimana perasaan mereka nanti. Itu urusan mereka. Tak masalah jika angin mengagetkan Yu. Selain itu, ada berbagai tingkatan pembunuh di kegelapan malam. Mereka juga dibagi menjadi 4 tingkatan, Xuan Huang, Langit dan Bumi, Xuan Huang, Langit dan Bumi. Di antara keempat tingkatan ini, ada 3 tingkatan kecil, SMA dan tingkatan rendah. Misalnya, aku adalah pembunuh senior Xuanzi, dengan nama sandi ular hijau, kata Luo. Pantas saja kau suka memakai baju biru, jadi kau ular hijau. Angin mengagetkan Yu sambil tersenyum. Kau hanyalah pembunuh tingkat rendah berkarakter kuning. Jika kau ingin meningkatkan levelmu, kau harus menyelesaikan tugas dan mendapatkan poin yang sesuai. Jika kau mendapatkan 100 poin, kau dapat naik 1 level. Tentu saja, jika misi gagal, poin akan dihapus, dan kau akan dihukum berat. Jika kau selamat, kau akan tetap menjadi orang di kegelapan malam. Dan jika kau mati, kau akan menjadi hantu malam, kata Luo. Kedengarannya bagus. Angin mengejutkan Yu sambil tersenyum. Luo dan menatap Feng Jingyu. Ia semakin tidak bisa melihat apa yang dilakukan pemuda ini. Sepertinya tidak ada yang bisa membuatnya terkejut. Nah, sekarang kau tahu sesuatu tentang malam yang gelap. Token identitasmu akan dibuat dalam beberapa hari. Saat waktunya mengambil tokenmu, jika ada risiko terbongkar, segera hancurkan. Luo Di memperingatkan. Feng Jingyu mengangguk dan berkata, jika ada tugas, tolong beritahu aku. Aku tidak ingin menjadi pembunuh tingkat rendah dengan karakter kuning sepanjang waktu. Tergantung kemampuanmu. Jika ada tugas, akan kuberitahu. Kata Luo Long. Kalau begitu aku akan menunggu kabar baik dari saudari Luo. Feng Jingyu tersenyum lebar sambil mengejutkan Yu. Kemudian, mereka kembali ke arena. Feng Jingyu ingin bertarung beberapa kali lagi, tetapi hari ini tidak ada lawan yang cocok. Ia hanya bisa menyerah dan kembali ke penginapan untuk beristirahat. Yun Jia, Ziqiong, kenapa kau kembali? Keluarga Yun, Yun Lanfeng, melihat Yun Zixi berlari kembali, dan terkejut. Yun Zixi secara alami tidak berani melakukan apa yang dikatakan Feng Jingyu. Liu Rulong mengantarku pulang. Yun Lanfeng semakin ragu, dengan karakter Liu Rulong seperti itu, bagaimana mungkin dia melepaskan kesempatan yang begitu baik? Apa yang terjadi di sini? Yun Lanfeng bertanya dengan suara rendah. Dia tidak berpikir aku bisa melayani orang. Yun Ziqiong mengantarku pulang. Yun Ziqiong ragu-ragu. Yun Zixi tertegun sejenak, lalu berkata, kalau begitu, kamu kembali istirahat dulu, nanti kita bicarakan lagi. Michelle kembali ke kamarnya, dan pikirannya dipenuhi bayangan Feng Jingyu. Apakah dia berniat menyelamatkanku? Yun Ziqiong mulai berpikir, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak mengenalnya, dan itu membuatnya malu. Dia tidak akan pernah mengambil risiko sebesar itu untuk menyelamatkanku. Pria macam apa dia? Hati Yun Ziyu semakin penasaran pada Jingyu. Jingyu juga hanya memiliki alam ki surgawi tingkat 5, tetapi dapat dengan mudah memasuki keluarga Liu, sungguh luar biasa. Keesokan paginya, orang-orang dari keluarga Liu tiba-tiba datang ke keluarga Yun dan memblokir gerbang keluarga Yun. Liu Mutian, yang berwajah muram, bergegas masuk ke rumah Yun. Yun Lanfeng segera keluar setelah menerima kabar tersebut. Saudara Liu, aku tidak tahu apa yang terjadi. Yun Lanfeng bingung. Liu mau berkata, Yun Lanfeng, apakah kau masih berpura-pura bodoh? Panggil saja Michelle, aku ingin dia menguburkan putraku. Dimakamkan bersamanya. Yun Lanfeng terkejut. Putraku meninggal di kamarnya tadi malam. Hanya putrimu, Michelle Yun, yang masuk ke kamar putraku kemarin. Dia membunuh anakku dan aku ingin dia dikubur bersamanya. Surga Liumo, aku tidak membunuh Liu Rulong. Saat dia mengusirku, dia baik-baik saja. Semua pelayan di luar halamannya mendengarku. Kiong Ungu Awan bergegas menghampiri, dengan alasan yang tepat. Tidak ada yang masuk ke kamar anakku tadi malam. Siapa lagi kau? Kau kejam. Di mana kepala anakku? Kata Liu Mutian dengan marah. Yun Ziqiong berkata, ketua klan Liu, kau tidak ingin berdarah-darah. Jika aku membunuh Liu Rulong, bagaimana mungkin Liu Rulong masih mempermalukanku setelah aku keluar dari halaman? Wajah Liu Mutian semakin muram dan berkata, aku masih ingin berdebat. Hari ini kau akan menguburkan anakku. Liu Mutian, kau terlalu banyak menipu orang. Semudah itukah menindas keluarga Yunku? Putramu sudah mati, tapi kau ingin putriku dikubur bersamanya. Kalau kau tidak punya bukti kuat, bahkan jika keluarga Yunku dan keluarga Liumu benar-benar hancur, tetaplah dengan segala cara. Yun Lanfeng, apa kau masih punya kekuatan untuk melawan keluarga Liu kami? Konyol sekali, Liu Mutian berkata, setidaknya keluarga Yun kami bisa membuat vitalitas keluarga Liumu rusak parah.
Keluarga Song dan keluarga Ho tidak akan melewatkan kesempatan besar ini. Kalau kau tidak percaya, coba saja. Keluarga Yunku sudah seperti ini, dan aku tidak peduli untuk mengungkit keluarga Liu Mu lagi. Yun Lanfeng menatap Liu Mo Tian dengan tatapan tegas. Hati Liu Mo tergerak. Jika keluarga Yun benar-benar mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk menghabisi keluarga Yun dengan mudah. Mereka pasti telah melukai 1000 musuh dan kehilangan 800. Saat itu, akan aneh jika keluarga Song dan keluarga Ho tidak bertarung. Tatapan mata Liu Mo Tian dingin, dan ia berkata, Angin Yunlan, kita lihat saja nanti. Aku tidak akan pernah seperti ini. Liu Mo Tian, ingatkan kau. Kelinci menggigit saat terburu-buru. Angin Yunlan, pergi. Liu Mo Tian menatap dingin ke arah orang-orang keluarga Yun, lalu melambaikan tangan, berbalik, dan berjalan. Yun Lanfeng, apa kau akan memaksa keluarga Yun ke jalan buntu? Teriak tetua keluarga Yun. Akulah keluarga Yun. Akulah yang memegang keputusan akhir. Kalaupun kita tidak melakukan ini, kau pikir keluarga Liu akan membiarkan kita pergi begitu saja? Jika kita lemah, kita tidak jauh dari kehancuran. Perkataan Yun Lanfeng juga membuat beberapa anggota garis keturunan langsung keluarga Yun tenggelam dalam renungan. Kisah keluarga Liu yang datang ke keluarga Yun untuk mendirikan sekte dan melakukan kejahatan segera menyebar ke seluruh kota Tianwu. Awalnya semua orang mengira keluarga Cloud sudah tamat, tapi mereka tidak menyangka keluarga Liu malah mundur. Feng Jingyu juga mendengar kabar tersebut pagi-pagi sekali. Dia mengangkat mulutnya sedikit dan berkata, Cloud Valet masih pintar. Feng Jingyu tiba di arena Doutian. Begitu Luo Zhen melihat Feng Jingyu, ia bertanya, apakah kau terlihat saat berbisnis tadi malam? Seorang gadis yang akan diselamatkan oleh San Feng. Apakah dia tahu seperti apa rupamu? Kata Lolong. Ya, Feng Jingyu juga tidak menutupinya. Sebagai seorang pembunuh, yang paling kau takutkan adalah meninggalkan jejak. Bagaimana kau bisa membuat kesalahan sebesar itu? Kata Lolong. Feng Jingyu berkata, apakah sulit bagiku untuk membunuhnya bersama? Aku melakukannya dengan kebijaksanaanku sendiri. Jika kau mengungkap identitasmu, kau tahu konsekuensinya, kata Luo. Kau tidak perlu mengingatkanku tentang ini, saudariku. Feng Jingyu mengejutkan Yu. Tidak, kau harus meninggalkan kota Tianwu demi keselamatanmu, kata Luo. Aku akan mengasah kekuatanku di sini. Ini tempat terbaik. Feng Jingyu mengejutkan Yu. Luo dan berkata, jika kau ingin mengasah kekuatan tempurmu, ada tempat bernama Gunung Lingqi di dinasti Dawei. Ada banyak hewan roh di sana, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada yang ada di Gunung Ziling sebelumnya. Jika kau bisa tinggal di sana selama 3 bulan, kupikir itu pasti akan meningkatkan kemampuanmu. Gunung Lingqi, pegunungan roh dan binatang buas terbesar di masa pemerintahan Angin Dawei. Jing Yu mengangkat alisnya. Luo Di mengangguk dan berkata, bahaya terbesar Gunung Lingqi bukan hanya hewan roh, tetapi juga divisi pengendali hewan di Gunung Lingqi dan semua biksu lainnya. Mereka juga akan menjadi ancaman bagimu. Gunung Lingqi adalah tempat yang sangat bagus untuk berlatih. Bahkan orang-orang dari beberapa klan besar dan keluarga kerajaan Kaisar pertama Taoisme akan pergi ke Gunung Lingqi untuk berlatih. Jadi jika kau cukup berani dan percaya diri, kau bisa pergi ke sana dan mencobanya. Feng Jingyu sangat tertarik dan berkata, ini pilihan yang bagus, tetapi Gunung Lingqi tampaknya jauh dari kota Tianwu. Aku punya hewan roh terbang. Kita akan keluar kota malam ini. Aku akan membiarkan makhluk roh terbang membawamu ke sana, kata Luo. Sudah beres. Feng Jingyu terkejut dan mengetukkan cincin untuk menunjukkan jalan. Sore harinya, Feng Jingyu tidak tinggal di Doutian Dadachang, dan berencana kembali ke penginapan untuk berlatih. Saat berjalan-jalan di jalan, ia bertemu Michelle Cloud. Setelah melihat Feng Jingyu, ia tertegun sejenak, lalu melangkah maju dan berkata, tadi malam. Aku tidak mencoba menyelamatkanmu. Ini hanya omong-omong, jadi kau tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kau tidak memberitahuku hari ini, kita akan baik-baik saja. Feng Jingyu terkejut dan menyela perkataan Yunzi. Yunzi Qiong Zeng Zeng menatap Feng Jingyu, lalu mengangguk. Saya mengerti. Ku beri kau nasihat, jika kau ingin membuat keluarga Yun kuat, maka kau tidak boleh lemah. Angin mengejutkan Yu, menatap Yunzi Qiong sekilas, lalu berkata dari samping, menyentuh tubuh Yunzi Qiong. Yunzi Qiong berbalik dan melihat kepergian Feng Jingyu. Kata-kata Feng Jingyu terngiang di benaknya. Tatapannya tiba-tiba menjadi tegas. Setelah kembali ke penginapan, Feng Jingyu mulai berlatih. Baru pada malam hari ia meninggalkan penginapan dan tiba di arena Doutian. Luo dan membawa Feng Jingyu keluar dari kota, tiba di kota Tianwu yang jaraknya lebih dari 10 mil dari puncak. Luo dibersiul, lalu terdengar siulan panjang. Seekor elang limau ungu melayang di atas mereka dalam sekejap, lalu mendarat di tanah. Burung hantu ungu itu tidak besar, tetapi ia tidak kesulitan membawa 2 orang. Tunggu dia pergi ke Gunung Lingqi. Luo dan menyentuh bulu elang limau ungu dan berkata. Elang limau ungu menatap Yu yang terkejut, lalu mengangguk pelan. Kakak Luo, kau begitu kuat sampai-sampai kau telah membuat kontrak dengan elang limau ungu. Kakak Luo, aku akan merindukanmu. Jangan terlalu merindukanku. Angin mengejutkan Yu dan tertawa. Keluar dari sini. Luo dan menatap Yu dengan tatapan kosong, lalu angin mengejutkan Yu. Feng Jingyu duduk di atas elang limau ungu, lalu berkata, aku akan kembali menemuimu. Burung hantu ungu itu terbang ke langit dan menghilang di kegelapan malam. Apa kau begitu percaya diri dengan anak ini? Setelah Feng Jingyu pergi, sesosok muncul di kegelapan malam. Dengan senyum percaya diri, Luo dan berkata, sangat jarang seorang remaja memiliki pikiran secerdas itu. Aku yakin dia akan menjadi pembunuh yang hebat dalam kegelapan. Anak itu sangat fasih dan tidak bisa diandalkan. Kata Sadao di malam hari. Itu hal yang paling berbahaya, bukan? Kata Lolong. Kuharap begitu. Kata Sadao di malam hari. Apa yang kau lakukan di sini kalau tidak tinggal di kota Blackwatermu? Kata Luo. Aku baru saja datang dari markas. Aku akan mampir untuk menemuimu. Kata Sadao di malam hari. Sekarang aku melihatnya. Aku bisa pergi. Luo dan bersikap acuh tak acuh. Tidak bisakah kau tidak melakukan ini padaku? Kau seharusnya sudah terbiasa. Pria di malam hari itu tersenyum pahit dan berkata, cepat atau lambat kau akan tergerak. Mungkin, kata Luo, tubuhnya segera menghilang. Feng Jingyu duduk di punggung elang limau ungu. Kecepatan elang limau ungu sangat cepat. Feng Jingyu hanya bisa berbaring di atasnya, kalau tidak mereka semua akan jatuh ke dalamnya. Tidur di palung, jauh lebih baik daripada terbang.
Feng Jingyu tertawa. Kecepatan elang limau ungu jelas lebih cepat daripada pesawat di bumi. Dari kota Tianwu ke pegunungan Lingqi, jika berjalan kaki, perjalanannya mungkin tidak akan memakan waktu 1 atau 2 bulan. Namun, jika ada elang limau ungu, ia bisa tiba dalam 1 hari. Sepanjang perjalanan, burung hantu luwak ungu beristirahat 2 kali, dan pada malam berikutnya, ia membawa Feng Jingyu ke sekitar Gunung Lingqi. Ah si, kembalilah dan beritahu saudari Luo bahwa aku akan merindukannya. Angin mengejutkan Yu, ia tertawa. Elang limau ungu mengepakkan sayapnya dan hampir menerbangkan Feng Jingyu. Sepertinya ia sengaja menggoda Feng Jingyu. Kemudian, burung hantu ungu itu terbang ke langit dan menghilang. Feng Jingyu dengan cepat berjalan mendahului dan memasuki sebuah kota tak jauh dari sana. Kota ini sangat dekat dengan Gunung Lingqi, hanya sekitar 20 mil jauhnya. Kota ini beberapa kali lebih besar daripada kota Ziling. Meskipun malam hari, kota ini tetap penuh dengan lampu dan semarak. Feng Jingyu berkeliling kota, lalu tiba di sebuah toko dan menjual peta pegunungan Lingqi. Feng Jingyu menemukan di peta itu bahwa tidak hanya ada 4 kota kecil di sekitar pegunungan Lingqi, tetapi juga 4 kota besar. Feng Jingyu kembali ke restoran. Ia mengundang orang-orang untuk minum setoples anggur. Kemudian ia mendengar tentang pegunungan Lingqi. Gunung Lingqi ini benar-benar tempat di mana naga dan ular bercampur. Angin mengejutkan Yu dan berkata dalam hati, "Aku bilang, adik kecil, kali ini kau datang di waktu yang lebih tepat." Pria parubaya yang dipenuhi angin mengejutkan Yu, menepuk bahu Feng Jingyu dan memanggilnya kakak. "Bagaimana menurutmu, adik?" Feng Jingyu bertanya dengan ragu. Baru-baru ini, Divisi Pengendalian Hewan mengeluarkan berita luar biasa dari pegunungan Lingqi, mengatakan bahwa ada raja pengobatan di pegunungan Lingqi, yang merupakan obat mujarab. Konon disebut Tianlinghua. Jika kau meminumnya, itu tidak hanya akan meningkatkan kondisi mental, tetapi juga memiliki manfaat besar untuk kultivasi di masa depan. Kata pria parubaya itu. Feng Jingyu terkejut. Ketika ia membaca buku-buku pengobatan keluarganya, ia melihat catatan Tianlinghua. Tianlinghua selalu merupakan ramuan tingkat tinggi. Bunga surgawi biasa memiliki efek ajaib pada kultivasi. Jika ia adalah raja pengobatan, ia akan lebih mengerikan lagi. Jika sebuah obat ajaib ingin menjadi raja pengobatan, ia harus berusia setidaknya ribuan tahun. Semakin tua usianya, semakin kuat khasiatnya. Namun, ramuan yang umumnya menjadi raja pengobatan telah disalurkan. Jika Anda memiliki tekad sendiri dan ingin memetiknya, itu tidak akan semudah itu. Benar atau salah, Feng Jingyu tidak percaya pada Tao. Pria parubaya itu menepuk dadanya dan berkata, "Benar juga. Bolehkah aku menipumu, saudaraku? Sekarang ada banyak binatang wuling di Yutuan. Terakhir kali, Divisi Pengendali Hewan hampir menangkapnya. Tetapi hari itu, bunga roh itu sadar kembali dan melarikan diri dengan bantuan medan pegunungan." Feng Jingyu menyentuh dagunya dan berkata, "Jadi, sekarang ada banyak orang di Gunung Lingqi. Seharusnya orang-orang di 3 kota lain di Gunung Lingqi juga mengetahui berita itu dan pergi ke gunung untuk mencari obat," kata pria parubaya itu. Feng Jingyu berkata, "Sayang sekali hal baik seperti itu tidak ada hubungannya dengan kita." Pria parubaya itu menepuk bahu Feng Jingyu dan berkata, "Adik kecil, meskipun kau tidak bisa mendapatkannya, ada baiknya kau melihatnya." Feng Jingyu mengangguk keras, lalu menuangkan anggur untuk pria parubaya itu, dan akhirnya membuat pria parubaya itu mabuk. Setelah Feng Jingyu menyelesaikan urusannya, ia meninggalkan restoran, lalu melihat ke arah Gunung Lingqi, dan berkata dalam hati, "Sepertinya kali ini benar-benar kebetulan. Kalau begitu, aku akan ikut bersenang-senang." Feng Jingyu beristirahat di kota selama 1 malam. Keesokan paginya, ia meninggalkan kota menuju pegunungan Lingqi. Setelah memasuki pegunungan Lingqi, Feng Jingyu merasakan aura pegunungan Lingqi, dan mulutnya melengkung dan berkata, "Ini benar-benar tempat untuk berkultivasi. Kali ini, kau bisa tinggal di Gunung Lingqi selama 2 atau 3 bulan untuk melihat apakah kau bisa menembus lapisan ke-9 alam Tianqi." Gunung Lingqi tidak seperti Gunung Ziling. Gunung ini jauh lebih besar daripada Gunung Ziling. Ada lebih dari 10 puncak, yang masing-masing menjulang tinggi ke awan, dan sangat megah. Feng Jingyu juga bertanya tentang situasi Gunung Lingqi. Sebagian besar binatang roh di pinggiran pegunungan Lingqi adalah 5 garis tingkat pertama. Jika mereka mencapai bagian tengah, mereka pada dasarnya berada di atas 5 garis tingkat pertama. Dikatakan bahwa ada 4 atau 5 tingkat binatang roh di pegunungan Lingqi, tetapi kebanyakan orang tidak berani memasuki tempat terdalam. Dengan kekuatan Feng Jingyu saat ini, ia tidak memiliki tekanan untuk menghadapi binatang roh 5 garis kelas 1. Yang ia butuhkan sekarang adalah lawan yang lebih kuat darinya, jadi ia tidak membuang waktu di pinggiran, dan langsung menuju ke tengah. Sepanjang jalan, Feng Jingyu bertemu dengan 5 binatang roh, di antaranya ada 3 binatang roh dengan 1 tingkat dan 5 garis, tetapi mereka semua Feng Jingyu memecahkannya dalam sekejap. Apakah ini seharusnya berada di dekat tengah? Serigala roh yang kutemui sebelumnya telah mencapai puncak pola level 1 dan 5, dan sedang mendekati pola level 1 dan 6. Angin mengejutkan Yu dan bergumam pada dirinya sendiri. Di tengah pegunungan Lingqi, Feng Jingyu harus lebih berhati-hati. Ada lebih dari 1 garis binatang roh tingkat 5. Mungkin ada binatang roh tingkat 2, yang tidak mudah dihadapi. Feng Jingyu menahan napas dan mengamati situasi di sekitarnya dengan saksama. Beberapa binatang roh sangat pandai menyelinap, seperti pembunuh, jadi kita harus berhati-hati. Jika tidak, kita tidak tahu bagaimana cara mati. Tiba-tiba, Feng Jingyu mendengar suara merayap kecil, dan suara seperti lidah ular menjulur, yang membuatnya merinding. Ular hijau. Feng Jingyu terkejut melihat seekor ular hijau sepanjang 10 meter bersembunyi di rerumputan. Ular roh hijau itu melihat Feng Jingyu dan menyadari keberadaannya, sehingga ia melompat tiba-tiba dan menerjang Feng Jingyu. Napas ular roh hijau ini benar-benar 1 tingkat 6 garis. Ia penuh dengan aura hijau. Momentumnya sangat kuat dan kecepatannya sangat cepat. Feng Jingyu segera berlari secepat kilat dan mengejutkan langkah merah. Ia bergerak cepat untuk menghindari serangan ular roh hijau. Kemudian, ia menggunakan metode kuno dan membunuhnya dengan tinjunya. Tinju petir. Feng Jingyu langsung menggunakan teknik spiritual yang diperoleh dari metode kuno tersebut. Kekuatan petir berkumpul di tinjunya dan membombardir sisik ular roh hijau tersebut. Pertahanan sisik ular kingling tidak terlalu kuat. Lagi pula, ular kingling bukanlah makhluk roh seperti ular piton. Ia unggul dalam kecepatan dan kemampuan membunuh. Serangan angin Jingyu disertai dengan kekuatan petir dan kilat. Bagi ular roh hijau yang pertahanannya tidak terlalu kuat, kekuatan petir mudah ditembus.
Ular roh hijau tersebut dihantam oleh kekuatan petir. Gunung itu diselimuti oleh petir dan kilat. Seluruh tubuhnya berputar dan mengeluarkan raungan yang menyakitkan. Feng Jingyu pun dengan tegas memanfaatkan kesempatan itu, lalu menghantam posisi 7 inci ular roh hijau tersebut. Aura dan kekuatan petir dari tinju ini adalah yang paling kuat. Bang, puff, sebuah kekuatan petir langsung menembus ular roh hijau 7 inci tersebut dan membuat lubang darah. Ular roh hijau itu meraung dan jatuh ke tanah, sedikit gemetar. Kali ini, Feng Jingyu mampu memecahkan masalah ular Qingling dengan begitu mudah. Ia menggunakan kecepatannya sendiri dan kekuatan petir terbaiknya. Setelah Feng Jingyu memecahkan masalah ular Qingling, sesosok muncul di hadapannya dalam sekejap, lalu membunuhnya di arah yang ditunjukkan Feng Jingyu. Angin kencang mengagetkan Yu, tiba-tiba seseorang bersembunyi di tempat gelap untuk mengamati, ingin datang ke belalang sembah untuk menangkap jangkrik, lalu burung pipit kuning. Meskipun angin mengejutkan Yu, ia tidak panik. Ia segera melancarkan guntur yang mengejutkan Hong, lalu dengan cepat membuka jarak. Aku tidak punya dendam denganmu. Kenapa harus membunuhku? Angin mengejutkan Yu dengan suara berat. Gunung Lingki ini bukan tempat yang bisa kau datangi saat masih bayi. Karena kau di sini, kau pasti punya kesadaran untuk mati di sini. Ini adalah seorang pria parubaya, raut wajahnya penuh penghinaan. Benarkah? Kalau begitu, aku akan mengantarmu. Niat membunuh di mata Feng Jingyu langsung meledak, lalu ia menerjang pria parubaya itu dengan guntur yang kencang. Setelah melihat kecepatan angin Jingyu, pria parubaya itu terkejut. Ia tidak bisa melihat sosok angin Jingyu. Mati. Kemudian, mendengar sosok dingin angin Jingyu, kilatan petir menyambar dada pria parubaya itu. Pria parubaya itu langsung terpental, seluruh tubuhnya diselimuti guntur dan kilat, dan matanya penuh dengan warna yang tak terbayangkan. Bang, pria parubaya itu menabrak pohon tua, yang kemudian tumbang dan memuntahkan seteguk darah. Feng Jingyu muncul di sampingnya. Matanya menyipit dan berkata, kau tak bisa membunuhku. Divisi pengendali hewan kita tidak jauh. Jika kau membunuhku, mereka akan membalaskan dendamku. Kalau begitu kau harus mati. Niat membunuh Yu yang terkejut terpancar di matanya, sebuah belati muncul, dan cahaya putih berkelebat, dan tenggorokan pria parubaya itu pun patah. Setelah Feng Jingyu membunuh pria parubaya itu, ia mencari perahu di atas pria parubaya itu. Ia hanya menemukan sebuah dompet berisi sekitar 100 keping emas. Tidak ada barang berharga lainnya. Feng Jingyu menatap ular roh hijau itu. Setelah kembali dari Gunung Ziling terakhir kali, ia tahu bahwa beberapa benda pada binatang roh itu sangat berharga. Benda-benda itu bisa dijual untuk memurnikan peralatan atau obat-obatan. Terlebih lagi, beberapa binatang roh dapat mengolah inti roh secara kebetulan. Nilai inti jiwa sangat tinggi. Banyak apoteker akan membeli inti roh pada tingkat yang lebih tinggi untuk memurnikan obat. Selain memurnikan obat, inti roh juga dapat digunakan untuk kultivasi. Inti roh berisi semua aura binatang roh, yang merupakan penyimpanan aura binatang roh. Namun, tidak semua binatang roh memiliki inti jiwa, jadi apakah Anda bisa mendapatkannya atau tidak tergantung pada keberuntungan. Tidak ada binatang roh yang dibunuh Feng Jingyu sebelumnya yang tidak memiliki inti roh. Ia hanya mengambil beberapa bagian berharga dari binatang roh tersebut dan berencana membawanya ke kota untuk dijual setelah keluar dari gunung. Feng Jingyu memisahkan kepala ular roh hijau, tetapi tidak menemukan inti roh di dalamnya, yang cukup mengecewakan. Tiba-tiba, sekelompok orang yang terkejut oleh angin datang untuk membersihkan angin. Sekelompok orang melihat pria parubaya itu terbunuh, dan langsung marah dan menggeram, "Nak, jangan lari. Nak, kalau berani bunuh orang dari divisi pengendali binatang besi dan darahku, aku mau kau bayar nyawamu." Salah satu dari mereka mengejarnya dan meraung. Namun, kecepatan angin Jingyu relatif cepat, dan dengan medan di sini, angin Jingyu akan segera menghilang. Konyol sekali mencoba menangkap kakekmu dan aku. Angin Jingyu mendengus jijik. Namun, saat itu, Feng Jingyu merasakan sesuatu yang salah. Terdengar suara napas berat di sekitarnya. Meskipun sangat halus, ia tetap menyadarinya dengan ketajaman inderanya. Raungan. Tiba-tiba, sebuah raungan datang, dan sebuah telapak tangan besar ditepukkan ke arah angin Jingyu. Tubuh Feng Jingyu melesat cepat, dan telapak tangan besar itu menghantam tanah, langsung membuat lubang besar. Kera. Feng Jingyu melihat dengan jelas penampakan binatang roh itu. Seekor kera roh seputih salju memiliki ekspresi yang ganas dan menakutkan, dan sangat mudah tersinggung. Napas kera roh ini mendekati kekuatan 7 garis tingkat pertama, sangat kuat. Kera itu melihat bahwa pertama kali tangannya tidak melukai Feng Jingyu, ia bergegas lagi, dan telapak tangannya yang besar terayun-ayun. Itu adalah kekuatan yang mengerikan, dan angin bisa merasakan udara terpelintir. Dalam menghadapi binatang roh sekuat ini, Feng Jingyu tidak bisa melawannya. Feng Jingyu memanfaatkan kecepatannya sendiri untuk menghindari kera roh, dan kemudian menemukan kesempatan untuk menyerang lagi. Serangan kera roh juga sangat cepat, mengejar serangan angin Jingyu berputar di sekitar kera roh, dan kemudian menemukan waktu yang tepat, dan langsung memberikan kera roh tinju guntur. Pertahanan kera roh relatif kuat, dan bulunya yang seputih salju tidak digunakan untuk hiasan. Tinju guntur membombardir kera, dan kera itu berteriak, tetapi itu tidak melukai kera dengan serius. Kipas tangan belakang kera itu mendekat, dan aura meledak di tangannya, yang sangat mengerikan. Feng Jingyu menghindar, lalu keraling menghentakkan kakinya, dan bumi bergetar. Aura itu sangat dahsyat, dan tangannya memukul Feng Jingyu dengan ganas, dan kecepatannya sangat cepat. Meskipun Feng Jingyu tidak terekam, ia terguncang mundur oleh kekuatan itu dan hampir menabrak batu besar. Tidak bisa terjerat, tidak bisa diselesaikan dengan pisau terbang. Angin mengagetkan Yu dengan cara rahasia di dalam hatinya. Jika bertarung dalam waktu lama di pegunungan ini, pasti akan menarik perhatian orang lain atau hewan. Oleh karena itu, mustahil untuk bertarung dalam waktu lama. Keraling melihat Jingyu diserang oleh dirinya sendiri, jadi lebih bersemangat, gila lagi. Angin mengejutkan Yu dan tubuhnya bergerak aneh. Napas kera roh itu terlalu kuat dan serangannya cepat. Tidak mudah untuk mendekati kera itu. Feng Jingyu terus bergerak di sekitar Lingape. Lingape hampir mengejar Feng Jingyu untuk menyerang, seolah-olah ia memiliki kekuatan yang tak terbatas. Feng Jingyu mengerutkan kening. Ia berbalik 2 kali, tetapi masih tidak menemukan peluang. Matanya sedikit membeku. Kemudian ia tiba-tiba melancarkan serangan ke kera roh itu dan membombardirnya dengan satu tangan. Telapak guntur angin. Kedua telapak tangan Feng Jingyu penuh dengan kekuatan dan aura guntur. Kekuatan telapak tangan ini pasti dapat melenyapkan seorang biksu di tingkat ke-6 alam Tianqi.
Keraling dan Feng Jingyu saling bertabrakan. Pada saat tabrakan, Feng Jingyu menemukan peluang, dan pisau lempar yang telah lama disiapkan langsung berubah menjadi kilatan petir dan terbang. Pada jarak sedekat itu, kera itu tidak punya waktu untuk menghindar dan tidak bisa bereaksi sama sekali. Puff, tubuh Feng Jingyu terbang terbalik, dan pisau terbang di antara rekan-rekannya menembus kepala kera roh. Kera itu meraung, raungan terakhirnya. Tubuh Feng Jingyu melayang di udara setelah jungkir balik, lalu jatuh ke tanah, dan berhenti beberapa meter kemudian. Feng Jingyu menatap kera itu, matanya tiba-tiba berbinar, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Ia segera datang ke sisi kera dan melihat bahwa tempat kera itu mengeluarkan suara keras itu ternyata bersinar. Ia berkata dengan gembira, itu inti roh. Feng Jingyu dengan cepat membelah kepala kera roh itu dengan pisau terbang. Ada inti roh seukuran telur. Ada roh di sekitar inti roh, yang sangat tebal. Ini memang hal yang baik. Feng Jingyu merasakan aura di inti roh dan takjub. Ini semua adalah aura binatang roh yang mendekati tingkat pertama dan 7 pola. Jika kau menyerap aura ini, kau akan menyerap semua aura dari 7 lapisan alam kiamat. Siapa yang mau menjual barang sebagus ini? Angin mengejutkan Yu seolah-olah ia telah mendapatkan harta karun. Wah, aku akan lihat bagaimana kau berlari kali ini. Saat itu, sekelompok orang bergegas ke arahnya. Feng Jingyu terkejut. Orang-orang ini adalah orang-orang dari divisi pengendali binatang besi dan darah. Mereka seharusnya tertarik oleh pertempuran tadi. Saat ini, orang-orang ini sangat dekat dengan Feng Jingyu, dan ada aura yang kuat di divisi pengendali binatang besi dan darah, yang membuat Feng Jingyu merasa sangat terancam. Feng Jingyu segera berbalik dan pergi, tetapi orang-orang ini terlalu dekat dengannya sekarang. Ada ahli dari divisi pengendalian binatang besi dan darah. Mereka sangat cepat dan langsung menghentikan Feng Jingyu. Nak, aku akan melihat kemana kau akan pergi kali ini. Orang-orang dari divisi pengendalian binatang besi dan darah tampak dingin. Feng Jingyu memandang orang-orang ini, totalnya ada 16 orang, setidaknya 5 di antaranya merupakan ancaman besar baginya. Kekuatan kelima orang ini pasti telah mencapai lebih dari 7 tingkat alam Tianqi. Pikiran Feng Jingyu berputar cepat, mencoba mencari cara untuk menerobos pengepungan. Divisi pengendalian binatang Gunung Lingqi tidak sebanding dengan Gunung Ziling. Skala divisi pengendalian binatang di pegunungan Lingqi relatif besar. Tim yang terdiri dari 16 orang seperti ini pada dasarnya adalah tim kecil divisi pengendalian binatang, dan kerjasama mereka cukup diam-diam. Tidak seperti divisi pengendalian binatang Gunung Ziling, kebanyakan dari mereka adalah improvisasi. Bahkan jika mereka mati, itu tidak masalah. Saat menangkap atau membunuh binatang roh, pembagian tugasnya jelas, dan penempatan tempurnya pun sudah tepat. Oleh karena itu, berada di dalam divisi pengendali hewan seperti itu sangatlah berbahaya. Setelah melihat sekilas, sang master melihat seekor binatang setengah baya tergeletak di tanah. Dengan inti jiwa, master setengah baya itu menatap Feng Jingyu, matanya berbinar-binar dengan api yang sulit disembunyikan. Hati Feng Jingyu sedikit tergerak. Ia memang pantas menjadi master pengendali hewan. Ia bisa melihat apakah ada inti spiritual pada lukanya. Apakah ada inti jiwa. Kita mendapat untung besar kali ini. Kapten divisi ini sangat gembira. Anak ini baru tahap kelima dari kiamat. Sepertinya tidak mudah membunuh kera itu. Katakan padaku, nak, bagaimana kau membunuhnya? Tanya master setengah baya itu. Angin mengejutkan Yu, apakah dia menabrak ujung pisauku dan mati? Mau bagaimana lagi, siapa yang membuatku begitu terpesona? Wah, mulutmu memang keras, tapi tak masalah. Nanti ku robek mulutmu, kata kapten divisi binatang besi dan darah dengan dingin. Feng Jingyu tersenyum dan berkata, baiklah, mari kita lihat siapa yang merobek mulutmu. Makhluk yang tak tahu hidup dan mati. Kapten divisi binatang besi dan darah meneguk minuman dingin, lalu ia melesat pergi. Pemimpin divisi binatang besi dan darah adalah seorang biksu dengan tingkat 9 alam ki surgawi. Kekuatannya 4 tingkat lebih tinggi dari Feng Jingyu. Dengan kekuatan seperti itu, Feng Jingyu tak mungkin bisa melampauinya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Di mata Feng Jingyu, ada warna yang menggila, yang menjalankan metode kuno. Kekuatan guntur di dalam tubuh terus-menerus tercurah dari segel, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh dipenuhi guntur dan kilat. Orang-orang dari divisi pengendali binatang darah besi semua terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini, dan sang kapten juga terkejut. Kekuatan guntur, apakah muridmu Lei Zongshen? Kapten divisi pengendali binatang darah besi berhenti dan berkata. Angin mengejutkan Yu bergerak dalam hati, lalu berkata, apa hubungannya denganmu? Bahkan lebih mustahil baginya untuk pergi, kata master binatang parubaya itu dengan dingin. Kapten divisi pengendali binatang darah besi juga memiliki wajah dingin. Mengetahui apa yang dimaksud sang master, dia akan membunuh lebih cepat. Angin mengejutkan Yu bersenandung, dan kemudian hati membaca untuk bergerak, meluncurkan 5 keterampilan pemboman guntur. Pada saat yang sama, tubuh Feng Jingyu bergegas ke pemimpin divisi binatang darah besi. Boom, di langit, guntur bergemuruh, dan dalam sekejap, 5 guntur jatuh. Wajah kapten divisi pengendali binatang darah besi berubah drastis, dan ia segera mengeluarkan aura yang kuat, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, Feng Jingyu bergerak begitu cepat sehingga kapten divisi pengendali binatang darah besi tidak dapat menyingkirkan Feng Jingyu dalam waktu singkat. 5 guntur langit langsung jatuh, dan kapten divisi pengendali binatang darah besi mengubah wajahnya dan mencoba melawan dengan aura. Boom, pemimpin divisi pengendali binatang darah besi disambar 5 guntur. Seluruh tubuhnya langsung menghitam, tetapi ia tidak terbunuh. Meskipun Feng Jingyu dapat membangkitkan guntur langit dan menggunakan keterampilan guntur 5 guntur, wilayahnya terlalu rendah, sehingga kekuatan keterampilan guntur 5 guntur tidak bisa sekuat itu. Hasil seperti itu juga diharapkan oleh Feng Jingyu, jadi ketika keterampilan guntur 5 guntur menebas pemimpin divisi pengendali binatang darah besi, Feng Jingyu telah mengaktifkan belati terbang. Pisau lempar berubah menjadi cahaya putih dan membunuh pemimpin divisi binatang darah besi. Pada saat ini, pemimpin divisi pengendali binatang darah besi tidak menyangka Feng Jingyu akan melancarkan 2 serangan berturut-turut, dan yang kedua adalah senjata roh. Puff, pisau terbang itu langsung menembus kepala divisi pengendali binatang darah besi. Wajah anggota divisi pengendali binatang darah besi lainnya berubah drastis, menatap pemandangan itu dengan tatapan tak percaya. Petir mengagetkan langkah angsa. Memanfaatkan waktu ini, Feng Jingyu segera melancarkan langkah cepat yang menggelegar, lalu menyerbu ke arah master binatang parubaya itu. Kekuatan master binatang parubaya itu tidak kuat, mungkin sekitar tingkat ke-7 alam kiamat.
Ketika Master Parubaya itu melihat Feng Jingyu datang, ia tersadar dari ketakutannya. Namun, dalam waktu sesingkat itu, ia telah kehilangan kesempatan terbaik untuk bertahan dan menyerang. Karena Feng Jingyu telah memperlihatkan belati terbangnya, ia tidak akan menyembunyikannya lagi. Pisau terbang itu berubah menjadi petir dan menusuk alis Master Binatang Parubaya itu. Semua ini terjadi terlalu cepat. Master Parubaya itu menghindar saat bereaksi, tetapi tetap tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Puff, kepala Master Parubaya itu tertusuk lagi. Master Parubaya itu menatap Feng Jingyu dengan mata terbelalak. Sebelum ia meninggal, ia tak percaya. Feng Jingyu membunuh dua tokoh utama dari divisi pengendali binatang darah besi dalam satu tarikan napas. Wajahnya juga sedikit pucat, tetapi tubuhnya tak berhenti. Ia bergegas keluar dari kandang dari arah sang Master Binatang diiringi gemuruh guntur yang dahsyat. Ketika anggota divisi pengendali binatang besi dan darah lainnya terbangun, Feng Jingyu sudah bergegas keluar. Melihat Feng Jingyu melarikan diri, orang-orang dari divisi pengendali binatang besi dan darah ragu-ragu. Mereka dapat dengan cepat menghabisi kapten mereka dalam satu tarikan napas. Mereka semua merasakan kengerian Feng Jingyu dan tak berani mengejarnya sesuka hati. Feng Jingyu berhasil mengatasi krisis dengan mengandalkan pengalaman dan tekad tempurnya, tetapi ia tahu bahwa begitu kemampuannya terungkap, akan ada krisis yang lebih besar di masa depan. Aku ingin berkembang. Hati Feng Jingyu dipenuhi kerinduan. Feng Jingyu berlari sepanjang jalan. Setelah yakin dirinya aman, ia berhenti. Wajahnya pucat, dan aura di tubuhnya hampir habis. Ia menemukan sebuah gua kecil di dekatnya, lalu duduk berlutut di dalam gua untuk menyesuaikan diri. Setelah setengah hari berlatih kungfu, aura Feng Jingyu pulih dan mencapai puncaknya. Aku tidak tahu apakah alam ini bisa ditingkatkan setelah menyerap aura inti spiritual ini. Feng Jingyu memegang inti spiritual keras spiritual di tangannya, dan bergumam dalam hati. Kemudian, terlepas dari seberapa banyak, ia mulai menyerap aura inti spiritual tersebut. Aura yang terkandung dalam inti spiritual ini sebanding dengan aura seorang biksu di 7 lapisan kiamat. Angin mengguncang alam semesta untuk menggerakkan metode kuno dalam praktik, roh di inti spiritual dengan cepat diserap oleh angin, dan cahaya inti spiritual perlahan memudar. Di malam hari, Feng Jingyu sepenuhnya menyerap aura di inti spiritual, yang langsung berubah menjadi bubuk. Aura di inti roh tidak dapat diserap oleh siapapun. Hanya dengan Dharma kuno, kita dapat menyerapnya dengan bantuan Dharma kuno. Oleh karena itu, umumnya, para biksu tanpa metode kuno hanya akan menjual inti roh dengan harga tinggi setelah mendapatkannya. Inti roh tersebut tidak akan digunakan untuk kultivasi, dan mereka akan menyimpannya tanpa tujuan. Dengan rasa terobosan, cobalah untuk menerobos ke lantai 6 kiamat. Angin mengagetkan Yu. Kemudian, Feng Jingyu keluar dari gua, tetapi memastikan bahwa tidak ada bahaya di sekitar gua. Setelah itu, ia mulai menjalankan metode kuno, dan kemudian mencapai lantai 6 alam Tianqi. Aura Feng Jingyu meledak. Pada saat yang sama, kekuatan guntur menyelimuti seluruh tubuh, memancarkan lapisan optimisme. Di malam yang gelap, sederet guntur menyambar di langit, menderu, membuat gunung Lingqi tampak gelisah. Guntur jatuh dan menimpa tubuh Feng Jingyu. Tubuh Feng Jingyu gemetar, ada perasaan seperti kulit dan daging. Seluruh tubuh itu bukan miliknya. Setelah 5 kali badai petir berturut-turut melanda, Feng Jingyu harus menggertakkan giginya. Saat guntur ke-6, Feng Jingyu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghantam. Boom, guntur langit ke-6 turun, dan Feng Jingyu bisa merasakan kengerian di antara mereka. Seiring peningkatan kekuatannya, kekuatan guntur langit menjadi semakin mengerikan. Bahkan jika harus menahan satu guntur langit lagi, ia akan menjadi tua. Asiba, Feng Jingyu mengagetkan Yu dan memarahinya, merasa tulangnya akan patah, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghantam. Vena spiritual kedua dari 7 vena spiritual di hatinya sudah mulai bersinar, dan ada tanda-tanda akan pecah. Hati Feng Jingyu dipenuhi kegembiraan. Biarkan badai datang lebih dahsyat. Feng Jingyu berteriak dengan panik. Guntur ke-7 turun, Feng Jingyu merasakan krisis, tetapi ia masih menggertakkan giginya untuk menahannya. Cahaya guntur di sekujur tubuh semakin menyilaukan, dan seluruh tubuhnya berlumuran darah, tetapi Feng Jingyu tidak khawatir. Selama ia bisa bertahan, luka-luka ini akan segera membaik. Di bawah gempuran guntur ke-7, denyut spiritual ke-6 Feng Jingyu menjadi semakin menyilaukan, menyerap banyak kekuatan guntur langit, lalu meledak sepenuhnya. Dalam denyut spiritual ke-6, kekuatan mengerikan meletus, yang membuat kekuatan Feng Jingyu melonjak kembali dengan cepat, menembus ke tingkat ke-6 alam kiamat. Feng Jingyu menghela napas lega sepenuhnya, napasnya terangkat, dan lukanya sembuh dengan cepat di bawah pengaruh cahaya guntur. Dengan kecepatan seperti ini, tidak ada masalah untuk menembus lantai 9 alam kiamat dalam 3 bulan. Angin mengejutkan Yu, sudut mulutnya sedikit terangkat. Sepertinya inti roh ini lebih baik digunakan, asalkan kita bisa mendapatkan lebih banyak. Angin mengejutkan Yu diam-diam hingga tersenyum.